diminta tentunya sesuai dengan dokumen kita. Nah, setelah itu di sana nanti akan diadakan dua pilihan vaksin. Jadi kalian bisa memilih yang mana yang kalian mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Apa kabarnya kamu semua? Semoga selalu sehat ya. Dan tentunya kita harus selalu menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas dari manapun. Karena ternyata tidak di Indonesia aja ataupun di Turki, tapi di seluruh dunia bahwa COVID-19 ini belum mau juga berakhir. Tetapi sebagai salah satu ikhtiarnya kita tentunya ada langkah-langkah, salah satunya selain dari 3M tentunya kita akan melakukan vaksinasi. Nah, di video kali ini Teteh ingin sharing dengan kalian semuanya karena baru 3 jam yang lalu Teteh itu divaksin yang pertama. Jadi bagaimana sih cara vaksinasi di Istanbul tepatnya? Ikutin terus informasinya ini agar seperti apa sih caranya. Tetap ikutin terus channelnya Teteh Sari Turki untuk informasi selanjutnya. Saya menerangkan bagaimana cara vaksinasi di Istanbul. Sebelumnya saya memberitahukan bahwa sebelumnya vaksinasi itu dilakukan di Turki itu khusus untuk orang-orang tertentu, yaitu untuk usia-usia yang memang rawan dan juga usianya di atas 65 tahun. Ternyata sekarang vaksinasi sudah mulai perlahan diberikan kepada orang-orang Turki yang memang usianya sudah di atas 50 tahun, kemudian diberikan kepada pegawai pelayanan publik. Salah satunya yaitu untuk turisme, juga untuk kita semua sebagai tenaga terapis. Jadi kita diberikan kesempatan pertama, tentunya mereka yang sudah mempunyai ikamet atau memang kerjanya secara legal, istilahnya memakai visa kerja. Jadi mereka diperkenankan untuk mendapat vaksinasi terlebih dahulu, lebih awal gitu. Nah, sekarang saya ingin membagikan informasi cara vaksinasi di Istanbul itu seperti apa. Jadi pertamanya kita harus mendownload suatu aplikasi yaitu Enabit. Jadi kita harus mendownload aplikasi itu tersebut. Kemudian setelah itu kita harus mengisi seluruh data-data yang diminta, tentunya sesuai dengan dokumen kita. Nah, setelah itu di sana nanti akan diadakan dua pilihan vaksin. Jadi kalian bisa memilih yang mana yang kalian mau. Dan tentunya yang satu buatan dari China dan satu dari Jerman. Jadi kalian bisa menentukan yang mana yang mau kalian pilih. Kemudian nanti kalian pun bisa menentukan rumah sakit mana yang terdekat dengan domisili kalian tinggal. Dan setelah itu kalian pun bisa menentukan jam berapa kalian ingin divaksinasi. Jadi aplikasi ini sangat simpel banget, disesuaikan dengan kebutuhan kalian, kemudian waktu kalian senggangnya kapan. Jadi kita bisa mengatur sendiri. Nah, setelah kita membuat rondowo sebelumnya, biasanya waktu itu saya dengan teman-teman reservasinya itu 2 hari sebelumnya. Jadi kita hari Senin kita reservasi, kemudian hari Rabu ini kita memutuskan untuk divaksin. Dan kami memakai vaksin yang dari Jerman. Jadi pada waktu itu kita memutuskan untuk datang di salah satu rumah sakit yang memang terdekat dengan rumah kami. Kemudian reservasinya jam 10, tapi kami datang lebih awal, setengah 10. Dan ternyata di sana luar biasa ngantri. Jadi kita cukup menunggu, tapi walaupun antriannya panjang, ternyata prosesnya cepat gitu. Jadi begitu pertama awal kita di sana datang, kemudian kita di sana ada satu meja dan kita harus mengisi data-data kita di situ. Jadi kita tinggal ngambil, kemudian kita ngisi nama, kemudian ngisi ikamet kita, TJ Kimlik kita, kemudian ngisi tanggal dan tanda tangan. Setelah itu kemudian kita masuk dalam antrian. Nah, nanti petugasnya bilang, kalian reservasi jam berapa? Nanti dia teriak, reservasi jam sekian gitu. Nah, pada saat itu kita reservasi jam 10, kita dipanggil, akhirnya kita deketin ke pintu, kemudian kita langsung diperiksa, kita menyerahkan ikamet kita, kemudian kita dapat nomor. Setelah itu kita ngantri lagi untuk diinjeksi. Nah, pada saat diinjeksi kita ditanya, kita punya sakit apa, terus keluhannya apa dan sebagainya. Kemudian petugasnya memberikan kita kayak model
bukan kupon ya, semua ada catatan kecil, yaitu tanggal kita harus membuat reservasi untuk vaksin yang kedua. Nah, setelah disuntik itu kita harus menunggu kurang lebih 15 menit di sana di rumah sakit, takutnya ada gejala apa gitu. Jadi otomatis bisa ditanganin mungkin. Kemudian yang dilarang, kita satu tidak boleh mandi, kemudian selama 3 hari kita tidak boleh minum alkohol, yang kayak gitu dah. Kemudian setelah itu ya udah selesai gitu. Dan ternyata banyak banget berita di luaran pada salah satu orang mungkin, atau terjadi pada sebagian orang mungkin dengan riwayat kesehatan yang berbeda. Jadi semoga kalian jadi divaksinasi itu semoga kalian harus dalam kondisi sehat, tentunya harus banyak minum. Jadi insya Allah mungkin tidak ada efek samping yang cukup berbahaya untuk kita gitu. Jadi sebaiknya sebelum berangkat kita minum dulu atau sarapan dulu, dan setelah itu kita harus banyak mengkonsumsi air minum. Dan alhamdulillah sudah kurang lebih 4 jam saya tidak merasakan apa-apa, dan tangan pun tidak terasa pegel, sakit atau dan sebagainya. Jadi itulah informasi yang ingin saya sampaikan dengan kalian semua dengan setelahnya saya divaksin yang pertama. Semoga ini bisa menghilangkan sedikit kekhawatiran teman-teman semuanya, karena terus terang saya tidak mau divaksin karena dulu itu pernah ada pendaftaran vaksin pertama kita nolak karena kita takut gitu. Ya, takut, dan pertama takut, dan kedua itu memang kita tidak harus vaksin katanya, ternyata kita harus, karena kita positif COVID, jadi kita harus menunggu 6 bulan berikutnya. Tetapi ternyata sekarang dirubah lagi peraturannya, kita harus mendapatkan vaksin segera, karena katanya tanggal 1 Juni itu maksudnya kondisi di Turki sudah mulai membaik dan akan dibuka secara perlahan tentang operasional. Jadi mudah-mudahan saja 1 Juni 2021 ini betul-betul dibuka, akhirnya kita semua dapat beraktivitas seperti biasa, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan tentunya semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itulah informasi yang ingin Teteh berbagi dengan kalian. Dan untuk kalian yang menginginkan informasi tentang Teh, apa sih keuntungan atau kerugiannya untuk kita bekerja dengan otorma izin itu seperti apa? Nah, jadi kepoin terus nih informasinya, nanti insya Allah hari Jumat akan ada videonya yang menerangkan tentang otorma izin itu untungnya apa, terus kelebihan dan kekurangannya dengan kita mempergunakan visa kerja tentunya. Jadi kepoin terus tentang channelnya Teteh Sari Turki, dan tentunya untuk kalian yang baru saja mampir, jangan lupa untuk subscribe sampai loncengnya, agar notifikasi dari video-video Teteh selanjutnya tentunya kalian akan menyimaknya. Terima kasih, dan terus selalu jaga kesehatan. Dan tentunya kita selalu tersenyum, selalu positif thinking, cintai diri Anda, dan tentunya cintai orang-orang di sekitar Anda, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sampai jumpa di video berikutnya.